Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan telur puyuh dimasak santan. Sedapnya nggak main-main, bikin suami ketagihan, yaitu telur puyuh campur masak santan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1/4 kg telur puyuh yang sudah kita rebus terlebih dahulu dan sudah kita kupas kulitnya. Oke, kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya ada 5 buah kacang panjang. Untuk kacang panjangnya ini kita potongnya agak memanjang atau sesuai selera teman-teman. Kacang panjangnya ini boleh ditambah, boleh dikurangi, sesuaikan porsi teman-teman saja. Oke, setelah dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahu kotaknya kita potong menjadi 4 bagian seperti ini, atau bisa dipotong memanjang juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, boleh menggunakan kunyit bubuk, 2 butir kemiri, 7 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada bubuk. Oke, selanjutnya kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah halus. Untuk bahan pelengkapnya kita tambahkan cabai rawit merah, ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Untuk santannya kita gunakan santan instan saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, sesuaikan selera. Oke, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup kita menggoreng tahunya seperti ini ya, sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Oke teman-teman, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini kita menggunakan kurang lebih 400 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan sepucuk sendok teh garam. Untuk garamnya sedikit dulu ya teman-teman, nanti bisa ditambahkan lagi kalau kurang. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Untuk sendok teh gula pasir. Selanjutnya masukkan telur puyuh yang sudah kita kupas tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sebentar. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi dan juga kacang panjang. Cabai rawit merahnya sama kita masukkan juga. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kacangnya matang. Oke teman-teman, ini kacang panjangnya sudah matang. Selanjutnya kita masukkan santan instannya.
Untuk santannya ini kita gunakan setengah saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau teman-teman suka kuahnya yang lebih kental lagi, boleh menggunakan santan instannya 1 bungkus ya. Bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau saya lebih suka yang tidak terlalu kental, jadi saya gunakan setengahnya saja. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian bisa kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya telur puyuh campur masak santan sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Telur puyuh campur masak santan siap untuk disajikan. Pada video kali ini saya membuat telur dadar. Bahan bumbunya yang saya gunakan ada 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian dicincang. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 1/4 buah bawang bombay, iris tipis-tipis juga seperti ini. Kalau sudah selesai, pisahkan seperti ini, pisahkan satu persatu. Selanjutnya 3 buah cabai merah keriting, iris tipis-tipis juga, kecil-kecil seperti ini, kemudian dicincang. Selanjutnya 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Satu batang daun bawang, potong kecil-kecil. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Nah, inilah hasilnya bumbu iris yang telah kita potong-potong. Sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan mangkok atau wadah. Pecahkan 3 butir telur. Beri sepucuk sendok teh lada bubuk, kaldu bubuk atau penyedap rasa sesuai selera teman-teman, dan juga garam. Maaf untuk memasukkan garamnya tidak kerekot. Kemudian kocok lepas seperti ini sampai semuanya tercampur merata dan larut. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang bombay dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Tumis sampai aromanya harum. Setelah aromanya harum, masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Kemudian 1 sendok makan udang rebon, tumis kembali. Selanjutnya beri 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, lalu aduk-aduk kembali. Masukkan irisan daun bawang, aduk-aduk kembali. Kemudian bumbunya ratakan sampai ke pinggir-pinggirnya penggorengan seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbunya rata di penggorengan, baru kemudian masukkan telur yang telah kita kocok lepas tadi. Tidak usah dibalik ya telurnya, cukup seperti ini saja. Gunakan api kecil saja agar tidak cepat gosong bagian bawahnya. Tujuannya tidak usah dibalik agar bumbu tambahannya tetap terlihat di bagian atas telur dadarnya. Nah, inilah hasilnya. Telur dadar sudah matang. Warnanya sangat cantik ya teman-teman, sangat menggugah selera. Langsung saja matikan kompornya. Kita pindahkan di piring saji. Selanjutnya kita potong menjadi 4 bagian atau sesuai selera teman-teman, mau jadi 8 bagian juga boleh.
Telur dadar sudah siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan telur, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya meresap. Telur dimasak seperti ini enak banget, tidak ada bosannya, yaitu telur saus tiram. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 butir telur ayam yang telah saya rebus sebelumnya dan telah saya kupas kulitnya. Kalau teman-teman tidak suka telurnya direbus terlebih dahulu, juga boleh diceplok, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Setelah selesai dicincang, kita sisihkan dulu. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. Tiga buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman. Sepertiga buah bawang bombay, potong sesuai selera. Kita potong memanjang saja seperti ini. Satu batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng telurnya. Kemudian masukkan telur semuanya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Telurnya sudah berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar saja. Oke, menumis bawang bombaynya sudah cukup. Sekarang kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh gula pasir, sepucuk sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh saus sambal, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kuahnya mendidih, masukkan telur yang kita goreng tadi, masukkan juga cabai. Semuanya, cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak sampai kuahnya menyusut.
Setelah kuahnya menyusut dan mengental seperti ini, tambahkan larutan tepung maizena dan air. Ini tadi dari setengah sendok teh tepung maizena dan 50 ml air. Masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Telur saus tiram siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak masakan super praktis, rasanya sangat lezat, yaitu tumis tauge dan telur. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram tauge yang telah saya cuci bersih. Selanjutnya 2 butir telur ayam. Untuk bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, kemudian iris tipis-tipis. Selanjutnya 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. Tiga buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka pedas, cabenya boleh ditambah. Kalau tidak suka pedas, boleh dikurangi ya. Selanjutnya 6 buah cabai hijau keriting, potong serong-serong seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada cabai hijau keriting, boleh gunakan cabai hijau yang besar. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Semua bahan bumbunya kita iris-iris seperti ini saja ya teman-teman, sangat simple. Oke, semua bahan bumbunya sudah siap. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur ayam tadi. Maaf, saat memecahkan telurnya tidak kerekot. Kemudian telurnya kita kocok lepas seperti ini. Setelah semua bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tipis tadi. Kemudian aduk-aduk, tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, kita sisihkan di pinggir seperti ini ya. Selanjutnya tuang telur yang telah kita kocok lepas tadi semuanya. Kemudian kita orak-arik telurnya sampai matang. Oke, kira-kira seperti ini ya, telurnya sudah matang. Kemudian kita campurkan sama bawang putih dan bawang merah dan aduk-aduk kembali. Masukkan cabai rawit merahnya, aduk-aduk kembali. Tambahkan 50 ml air putih. Selanjutnya beri 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian sepucuk sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita masak sebentar sampai kuahnya sedikit menyusut. Sekarang kita masukkan cabai hijau, kemudian daun bawang,
taugenya juga kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini kurang asin ya, saya tambahkan lagi sedikit garamnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setiap kali saya memasak, pertama itu garamnya sedikit dulu ya teman-teman, takutnya keasinan. Tumis tauge dan telur sudah matang, rasanya juga sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan kita pindah di piring saji. Tumis tauge dan telur siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan telur super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu tumis telur tomat. Untuk bahan-bahannya ini ada 2 siung bawang putih, saya geprek seperti ini, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dicincang. Untuk bawang putihnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya ada 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya, kalau suka pedas boleh ditambah, sesuaikan selera teman-teman saja. Cabenya dipotong kecil-kecil seperti ini saja ya. Selanjutnya 2 buah tomat. Tomatnya juga dipotong kecil-kecil ya. Kalau mau dipotong agak besar juga boleh, tidak harus kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Semua bahannya ini dipotong kecil-kecil semua. 2 batang daun seledri dipotong kecil-kecil. Nah, semua bahan bumbunya sudah siap ya. Selanjutnya kita pecahkan 3 butir telur ayam. Kemudian dikocok lepas. Ini telurnya tanpa diberi bumbu lainnya ya teman-teman, cukup telur saja dikocok lepas seperti ini. Selanjutnya ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita tuang telur yang telah kita kocok lepas tadi semuanya. Kemudian kita orak-arik telurnya agak besar-besar, jangan terlalu kecil-kecil. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat, tiriskan terlebih dahulu. Masih di wajan yang sama, kita tambahkan lagi sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih yang telah kita cincang tadi. Tumis sampai aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Tumis kembali sampai aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita masukkan tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi dan juga cabai rawit. Masukkan juga 4 sendok teh saus tomat, 2
2 sendok teh saus tiram, tambahkan 50 ml air, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai tomatnya itu empuk. Setelah tomatnya empuk dan kuahnya agak menyusut, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Setelah rasanya sudah pas, kita masukkan telur yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Oke, tumis telur tomat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan kita tata di piring saji. Oke, itulah tadi resep tumis telur tomat, super simple ala Rukam Masak. Membuatnya sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rukam Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memasak olahan telur bulat, rasanya sangat lezat. Menu telur seperti inilah yang bikin makan tambah nikmat, yaitu sambal telur bulat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 7 butir telur ayam yang telah saya rebus dan sudah saya kupas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian telurnya akan saya sayat seperti ini ya, supaya saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Lakukan ke semua telur sampai selesai. Setelah semua selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk cabai rawit merahnya cukup disayat saja seperti ini teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak meletup-letup. Tomatnya potong sesuai selera saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita akan menggoreng semua bahan sambalnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian setelah minyak yang panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, baru menyusul kita masukkan cabai dan juga tomat. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng cabai dan tomatnya sampai empuk ya, sampai matang. Kalau mau lebih cepat boleh ditutup wajannya.
Oke, kira-kira seperti ini. Cabenya sudah matang, tomatnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil sambalnya yang telah kita ulek. Selanjutnya masih di wajan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kupas tadi. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Setelah telurnya berkulit, kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sambelan telur ini sampai kuahnya menyusut dan keluar minyaknya, kira-kira seperti ini ya. Ini kuahnya sudah menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur sambal bulat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sambal telur bulat siap untuk disajikan.